Who is this? Halo warga bumi, apapun aktivitasnya sehat selalu bagi kalian. Kembali lagi bersama saya Ten. Film yang menceritakan sebuah virus bernama DMZ dan hanya membutuhkan waktu 5 menit masa inkubasi sebelum pada akhirnya penderita akan berperilaku seperti hewan dengan menunjukkan gejala kekuatan fisik yang tidak normal serta tindak kekerasan. Maka dari itulah saya harus bertemu dengan Presiden Korea Selatan untuk membicarakan kasus terkait. Jadi langsung saja kencangkan volume, pinjam salon di kelurahan setempat jika tidak ada handsfree, sisipkan tangan di mana seharusnya ia berada. Jangan lupa untuk menggunakan pengaman dan selamat belotot. Berlatar pada belakang di mana sebuah virus bernama DMZ telah merajalela yang entah bagaimana ceritanya si virus telah menyebar kemana-mana, namun pastinya butuh sebuah penanggulangan khusus untuk menghentikan penyebaran virus agar ia tidak mengkontaminasi beberapa negara yang masih berada dalam zona aman. Sementara itu di Korea Selatan yang masih masuk dalam kategori zona aman dari virus bukan korupsi, terdapat sekumpulan anggota CIA dengan misi menemukan seorang dokter bernama Dr. Jung dikarenakan Dr. Jung berhasil menyembuhkan putrinya dari infeksi virus DMZ. 이병호 박사가 딸과 함께 북송되던 중 사라진 정량의 항체를 이용한 치료제를 대량 Akan tetapi setelah mengikuti instruksi terkait keberadaan Dr. Jung, mereka tidak menemukan orang yang dicarinya, melainkan terdapat sosok lain yang seperti baru saja dioperasi pada bagian kepalanya dan menyebabkan pria tersebut kehilangan ingatan, sehingga si pria pun plongah-plongo ketika mendapatkan situasi seperti sekarang karena si pria bahkan tidak bisa mengingat namanya. Dan inilah dia, Carter, mobil pickup kali. Maaf saya ralat, dan inilah dia, Carter. Answer me correctly. I can't remember anything. Sebuah situasi yang sangat membingungkan karena si pria bernama Carter inilah penyandra Dr. Jung sebenarnya. Bahkan ia sendirilah yang membuat video penyanderaan Dr. Jung dan meminta para anggota CIA datang ke tempat tersebut jika menginginkan Dr. Jung. Whose blood is this? Belum bisa memahami situasinya saat ini, terlebih Carter juga mengalami amnesia yang entah bagaimana hal itu bisa terjadi. Akan tetapi sebuah jejak darah yang tercecer menuju ke lemari mengalihkan perhatian semua orang dalam ruangan tersebut bersamaan dengan dering ponsel dari balik lemari. Hello? Your name is Carter. Ketika Carter menjawab telepon atas permintaan salah satu anggota CIA, sebuah suara seorang wanita memberitahukan namanya, kemudian meminta Carter untuk menyerahkan ponsel tersebut kepada anggota CIA, yang ketika baru saja ponsel menempel di telinganya, ponsel lipat keluaran baru tersebut meledak dan menghancurkan wajah mulus si penerima telepon, sekaligus membuat foundation serta bedak bermerek berikut bulu mata si pemilik menjadi kocar-kacir. Who is this? There is a device implanted in your ear. Beberapa saat setelah terjadinya ledakan, si penelpon kembali berbicara dengan Carter melalui sebuah perangkat komunikasi yang telah ditanam di telinganya dan mengatakan bahwa tempat tersebut akan meledak dalam kurun waktu 20 detik. Sehingga mau tak mau Carter harus mengikuti instruksi wanita yang berbicara kepadanya jika ingin tetap hidup untuk melompat dari jendela menuju ke sebuah gedung yang berada di sebelahnya. Carter, 괜찮아요? Carter pun selamat dari ledakan, namun yang menjadi masalah adalah ia justru mendarat di markas para gangster. Sesaat Carter melihat pria asing yang disiksa dan setelah ia ditodong senjata oleh seorang wanita yang saat itu dalam keadaan telanjang, Carter lebih memilih untuk pergi secepatnya mengingat ia tidak memiliki urusan dengan para gangster tersebut. Namun ketika para gangster menganggap Carter merupakan sebuah ancaman, maka mereka pun berbondong-bondong untuk membunuhnya yang tanpa mereka, bahkan Carter sendiri ketahui, Carter merupakan seorang agen rahasia kelewat terampil dan sudah memakan asam garam dalam dunia pertarungan, sehingga sekelompok mafia ece-ece yang bisanya main kroyok hanya merupakan sekumpulan lalat dengan Carter sebagai lem kertas khusus untuk lalat. 바로 앞이 시장이에요. 그쪽으로 이동하세요. Tidak hanya gangster, karena begitu lolos Carter masih harus berhadapan dengan anggota CIA, namun dengan mengikuti instruksi wanita misterius yang bisa mengetahui semua keadaan Carter melalui perangkat yang tertanam pada dirinya, si wanita kemudian meminta Carter membunuh pemimpin anggota CIA untuk mengamankan perangkatnya. 층으로 이동하세요.
Terlepas dari itu semua, Carter mempertanyakan apa maksud dan tujuan dari wanita misterius hingga membawanya dalam situasi rumit seperti sekarang ini. Namun si wanita justru mengatakan bahwa di dalam mulut Carter terdapat sebuah bom dengan radius 10 meter di mana bom tersebut akan aktif dan akan membuat Carter mendapatkan pencabutan gigi gratis secara keseluruhan jika Carter menolak untuk mengikuti semua instruksi wanita misterius. Maka dalam keadaan terpaksa, Carter harus mengikuti kemauan si wanita, setidaknya sampai ia mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya, karena sesungguhnya sebuah pemikiran yang teramat sangat koplok jika Carter tidak mau memperhatikan kondisinya saat ini dan asal main bangkang hanya demi memperlihatkan keberanian, di mana keadaan tersebut bisa sangat merugikan dan Carter akan terkesan berpikiran sempit. Untuk itulah Carter tetap pada instruksi wanita misterius dengan menemui anggota si wanita lainnya yang telah menunggunya pada sebuah mobil. 해킹해. 네. 난 조선노동당 대외연락부 소속 한정입니다. Di sini Carter bertemu dengan Yu Jin, agen Badan Intelijen Negara sekaligus komplotan wanita misterius, yang mana si wanita misterius mengaku bernama Han Jung Hee, kita sebut saja Jung Hee, dan misi mereka adalah untuk mengembangkan antivirus bersama Dr. Jung. Namun sesungguhnya hal yang paling penting adalah keberadaan anak dari Dr. Jung bernama Hana, karena Hana adalah satu-satunya orang yang memiliki antibodi kekebalan terhadap virus. Akan tetapi ketika dalam perjalanan ke laboratorium yang berada di Korea Utara untuk mengambil sampel darah Hana, ia justru diculik oleh seorang agen organisasi rahasia CIA demi sebuah kepentingan pribadi. 송화려였습니다. CIA 비밀 조직인 A9에 납치되었습니다. Namun sebenarnya terdapat sebuah hal yang teramat sangat mengejutkan, bahwasanya dari semua kejadian yang telah dan akan terjadi adalah justru atas perintah Carter sendiri. Dan ia jugalah yang memerintahkan anak buahnya untuk memblokir memori pada otaknya karena ada beberapa informasi rahasia yang tidak boleh diketahui oleh pihak lain. Terlebih-lebih lagi jika sampai Carter terserang virus zombie yang umumnya hanya menyerang wanita, dan pastinya kalian tahu sendirilah jika seorang pria yang terkena virus zombie maka mulutnya akan mengalami kebocoran yang sangat deras, bahkan melebihi banci sekalipun, seperti yang John IQ 7 selalu sebutkan, apalagi kalau bukan sedap. 한국계 CIA 요원이었던 당신은 Sebuah fakta lain adalah Carter memiliki istri dan seorang anak bernama Yeonhae. Dikatakan bahwa istri Carter telah tewas akibat terjangkit virus, namun Yeonhae anaknya masih dalam keadaan hidup sekalipun juga terjangkit oleh virus. Dan anaknya Yeonhae akan tetap hidup jika Carter berhasil membebaskan Hana, karena antibodi yang dimiliki oleh Hana adalah satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan putrinya. 친딸 리오니가 살 수 있습니다. Dengan sebuah pertimbangan, seandainya Carter tidak mempercayai semua yang telah dijelaskan, maka orang yang paling menyesal adalah dirinya sendiri jika ingatannya nanti telah pulih kembali. Maka dari itulah, tanpa berpikir lebih banyak, mau mikir apa juga, menggunakan peralatan yang telah dipersiapkan, Carter kembali mengikuti arahan Jung Hee menuju ke tempat di mana Hana ditawan untuk dibebaskan olehnya. Setelah melumpuhkan beberapa petugas, Carter akhirnya menemukan Hana yang awalnya merasa ketakutan. Namun setelah ia mendapatkan panggilan dari Dr. Jung atau ayahnya, Hana bersedia mengikuti Carter keluar dari tempat tersebut. Sayangnya ibarat jeratan hutang piutang, di mana membayar akan terasa sangat berat, bahkan terkadang tidak merasa ikhlas jika dibandingkan saat melakukan pinjaman. Demikian halnya Carter yang perlu melakukan upaya lebih agar ia dan Hana dapat terbebas dari jeratan hutang. Saya ralat, maksud saya adalah agar ia dan Hana bisa terbebas dari kejaran para debt collector. Carter Lee. Fortunately for us, I have a shit. Setelah melalui serangkaian peristiwa, Carter harus tertahan oleh seorang agen bernama Mr. Smith yang menurut saya terlalu banyak omong seperti sedot tadi, di mana Smith mencoba menguak kepada siapa Carter bekerja. Namun karena memang Carter memblokir ingatannya, bahkan yang ada di kepalanya saat ini mungkin hanya berisi suplemen pengencang perut saja, sehingga upaya Smith untuk menguak informasi harus berakhir nihil. Why are you fucking up my shit? Sir. Tak lama kemudian datanglah seorang agen wanita bernama Agnes, nama yang sangat cantik seperti orangnya, dan memberitahukan sebuah informasi bahwa semua pergerakan Carter mirip dengan seorang mantan agen Korea Selatan paling bermanfaat bernama Michael Bain. Bukan hero Mobile Legends yang mirip gurita itu loh. Namun belum selesai melakukan tes DNA untuk membuktikan Carter adalah Michael Bain, Jung Hee mengirim sinyal gelombang radio pada gigi Carter yang merupakan sebuah bom. Dan sesaat setelah mereka mencabutnya, gigi Carter kemudian meledak. Maaf, maksud saya adalah bom yang terpasang pada gigi Carter meledak, sehingga memberi kesempatan pada Carter untuk melarikan diri bersama Hana.
사기꾼. 이 새끼가. Get him. Untuk menghindari kejaran, Carter dan Hana menyelinap dalam kerumunan unjuk rasa. Selepasnya, Carter mendapatkan sebuah notifikasi pada ponsel dalam sakunya yang entah sejak kapan berada di sana. Namun orang tersebut adalah Agnes dan ia menyatakan memiliki kedekatan dengan Carter di masa lalu. Sehingga Agnes mengetahui dengan pasti bahwa Carter adalah Michael Bain. 하고 있습니다. 서두르세요. Ingin mengetahui tentang dirinya lebih banyak, Carter menyetujui permintaan Agnes untuk bertemu di sebuah tempat, sehingga ia pun terpaksa tidak mendengarkan Jung Hae kali ini. Apalagi sebelum menemui Carter, Agnes memblokir semua sinyal, yang mana hal tersebut membuat komunikasi Carter dengan Jung Hae terputus. 당신 Why are you calling me Michael Bain? Dalam perbincangan, Agnes berusaha untuk meyakinkan Carter agar lebih mempercaya Agnes karena ia lebih mengenal Carter daripada orang lain. Sementara itu, Jung Hae memerintahkan anak buahnya untuk menembak Agnes dan dalam kondisi tertembak, Agnes meminta Carter untuk melarikan diri sebab sekumpulan anggota CIA menghampiri keberadaan mereka dengan tujuan untuk meringkus Carter. Sesaat kemudian anggota CIA berhasil membawa Hana hingga terjadilah kejar-kejaran antara anggota CIA dengan anak buah Jung Hae juga Carter, yang mana dalam adegan tersebut semua anggota CIA juga seluruh anak buah Jung Hae tewas tidak menyisakan apa-apa, bahkan jigong mereka sekalipun, dengan Carter sebagai pemenang karena berhasil mendapatkan Hana. Masih mengikuti petunjuk dari Jung Hae, Carter menemui Direktur BIN atau Badan Intelijen Negara bernama Kim, di mana Kim bertugas untuk mengantar Carter ke pusat penelitian Sinuiju yang berada di Korea Utara, tempat di mana Dr. Jung berada, sekaligus tujuan Carter akan membawa Hana. 어서 오십시오. 치료 마치시고 옷 갈아입으시면 됩니다. Sebuah perjalanan adalah apa yang kita lalui, baik itu perjalanan hidup, karir, ataupun sebagainya. Namun yang jelas akan ada rintangan di dalamnya, seperti yang dialami oleh Carter ketika kedua pilot justru tidak sadar dengan mata terbelalak memerah setelah meminum kopi pakai susu hangat yang menandakan bahwa di dalam kopi tersebut terdapat virus DMZ yang sengaja dimasukkan oleh seseorang untuk menyabotase penerbangan. 전 커피를 가져다 준 것뿐입니다. 안 됩니다. 기장 동지와 부기장 동지를 죽이려고 했습니다. Sesaat Direktur Kim bersitegang dengan pasukan dari Korea Utara karena ia ingin menembak pilot, sebab jika dibiarkan maka virus akan bermutasi dan kedua pilot akan lepas kendali. Namun tindakan Kim harus tertahan karena pasukan Korut telah meminta bantuan medis untuk melakukan tindakan penanganan sementara. Sedangkan di bagian pesawat yang lain, seorang penyusup bernama Ri Seol yang bekerja sebagai mata-mata CIA dan bertujuan untuk membawa Hana, akan tetapi berkat petunjuk Jung Hae, Carter berhasil menemukan keberadaan Ri Soles. Ralat, maksud saya adalah Carter berhasil menemukan keberadaan Ri Seol. Sekalipun demikian, Ri Seol berhasil membunuh Direktur Kim dan membawa Hana, juga meledakkan bagian pesawat yang membuat Carter harus bergelantungan seperti kernet bis yang sesak dengan penumpang. Ditambah lagi kedua pilot kini benar-benar terinfeksi sehingga menulari beberapa orang lainnya dan membuat keadaan di dalam pesawat menjadi semakin kacau, sehingga tidak ada pilihan lain bagi Carter selain mengejar Ri Seol untuk merebut Hana, juga parasut yang digunakan oleh Ri Seol. Berhasil merebut Hana dan mendarat dengan selamat pada sebuah truk mini yang bermuatan BABA BIB, Carter kembali berupaya menghindar dari kejaran komplotan yang menunggu kedatangan Ri Seol.
Seperti pada thumbnail yang bertuliskan 90% adalah aksi, maka ketika Carter selamat dari kejaran pasukan Riseol, ia harus kembali dihadapkan pada sekumpulan orang yang telah terinfeksi virus DMZ dan bertindak seperti zombie. Namun pada kali ini Carter berhasil selamat karena mendapatkan bantuan dari seorang wanita yang datang bersama pasukannya. Di sini Carter dipertemukan dengan Kim Jong Hyuk dan ini dia bongkotannya, seorang legend atau letnan jenderal Korea Utara sekaligus dalang di balik semua tindakan Carter selama ini. 그만 적군의 기억이나 돌려놔. 여기 앉으세요. Sesaat si wanita akan melepas perangkat pada kepala Carter yang menghalangi ingatannya selama ini, namun Kim Jong Hyuk justru memukul pingsan Carter. Dan sesungguhnya wanita penolong ini adalah Han Jung Hae, wanita yang selama ini memberikan panduan terhadap Carter sekaligus ibu dari anak Carter atau istri Carter. Sebenarnya, apa yang direncanakan oleh Kim Jong Hyuk adalah melakukan kudeta dengan memanfaatkan penyebaran virus dan ia ingin agen terbaiknya yaitu Jung Hae terlibat bersamanya. 새로운 세상을 만들어 봅시다. 자기야. 마누라. Di tempat lain, Jong Hyuk meminta anak buahnya untuk membunuh Carter kemudian membakar tubuhnya bersama ratusan mayat yang terjangkit virus DMZ. Akan tetapi karena anak buah Jong Hyuk memiliki kekoplokan yang terselubung dan mungkin mereka bisa menjadi pasukan karena menggunakan sogokan, sehingga mereka pun melakukan perintah Jong Hyuk dengan cara terbalik di mana mereka membakar mayat-mayat terlebih dahulu sebelum membunuh Carter. Namun saat api berkobar, mayat-mayat tersebut justru bangkit dan menyerang semua pasukan dari Jong Hyuk. Sudah pasti Carter selamat dari semua tragedi ini karena memang skenarionya seperti itu, dan setelah ia menginterogasi prajurit terakhir yang pada ujungnya dibunuh juga olehnya, Carter menuju ke tempat di mana Jong Hyuk berada yang saat itu tengah bersama istrinya. Ketika sampai, Carter berniat membuat lubang tambahan pada kepala Jong Hyuk, mungkin agar Jong Hyuk bisa berpikir lebih terbuka. Sayangnya tembakan Carter meleset sehingga ia tidak memiliki opsi lain selain menggunakan mobil yang dikendarainya untuk menerobos pangkalan Jong Hyuk. Bersama istrinya, Jung Hae, Carter mengobrak-abrik pangkalan Jong Hyuk untuk menemukan anak mereka yang kini telah sepenuhnya terinfeksi oleh virus. Namun berkat bantuan dari Dr. Jung yang ditawan di sana bersama Hana, Carter berhasil memberikan penangkal pada anaknya. Maka dari itulah Carter membawa Dr. Jung bersama Hana untuk meninggalkan tempat tersebut. Di dalam perjalanan, Jung Hae mengatakan bahwa terdapat sebuah kereta api milik pemerintahan Tiongkok yang tidak bisa diusik oleh Jong Hyuk. Maka dari itulah kereta tersebut bisa menjadi tiket mereka untuk keluar dari sana. Namun sebelumnya Jung Hae perlu mengeluarkan perangkat bernama BD7 yang selama ini memblokir ingatan Carter. Pada saat BD7 berhasil dikeluarkan, Carter mulai mengingat semuanya dari awal, di mana ketika ia bersama anak istrinya berusaha untuk melarikan diri dari pemerintahan Korea Utara yang saat itu sudah dilanda oleh virus DMZ. Di tengah perjalanan, mereka berhasil dihentikan oleh Jong Hyuk dan satu-satunya konsekuensi yang harus diterima keluarga Carter karena berusaha melarikan diri adalah hukuman mati. Sehingga tidak ada cara lain bagi Carter untuk mengadakan pertukaran kebebasan keluarganya dengan Hana yang bisa menjadi vaksin bagi virus DMZ. Akan tetapi Jong Hyuk yang dipenuhi oleh sifat kekampretan penuh dengan rasa curiga, maka ia tidak bisa mempercayai semua perkataan Carter karena bisa-bisa semua informasi rahasia terkait negara akan bocor pada negara lain. Untuk itulah Carter menyarankan Jong Hyuk agar menghapus ingatannya menggunakan BD7 kemudian mengirimkannya ke Korea Selatan untuk membawa Hana.
내가 정하나를 북 Atas saran ini Jong Hyuk kemudian setuju, namun kembali pada sifat kekampretannya yang karena Jong Hyuk membutuhkan sebuah jaminan mutlak, maka ia pun menahan istri dan anak Carter. Selain itu, Jong Hyuk juga menyuntikkan virus DMZ pada Yeonhee atau anak Carter agar Carter bisa membawa Hana tepat pada waktunya. 돌아온 거 맞습니까? 혼자 외롭게 해서 Dari situlah semua cerita berawal dan kini mereka kembali pada keadaan yang sama, di mana saat Carter mencoba keluar dari negara tersebut bersama anak istrinya, Jong Hyuk kembali mencoba untuk menghentikan mereka. Perbedaannya adalah kini mereka membawa serta Dr. Jung dan Hana, yang mana keberadaan mereka patut diperhitungkan, dan di akhir pertarungan, pastinya berkat arahan dari sang sutradara, juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Carter berhasil menghabisi semua pasukan Jong Hyuk. Selain itu, Carter juga mendapatkan bonus tambahan karena telah berhasil membuat Jong Hyuk tewas. 머리 어디 가요? Benar-benar sebuah film yang syarat akan aksi, di mana hal ini kita harus terapkan pada kehidupan, yaitu dengan sedikit bicara, banyak berbuat. Karena sejatinya sudah menjadi sebuah hukuman mutlak jika tong kosong akan selalu berbunyi nyaring. Jadi tentunya kalian tahu apa yang harus diperbuat. Ingat, mulutmu adalah harimaumu. Saya Ten beserta seluruh kru yang belum ada sama sekali pamit mohon diri. Kancut Renda, Maria Ozawa. Watau!